Halo teman-teman, di sini saya mau mereview buku. Tapi pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisia Erlan Kausa dengan NIM 23044210058 dari kelas PKT 2B. Di sini saya mau mereview buku yang berjudul Jeritan Bangsa Papua yang menuntut keadilan dan hak asasi manusia di tanah Papua. Next, bangsa Papua, impian yang mereka miliki adalah agar Papua dapat bebas dari berbagai bentuk penindasan seperti kemiskinan, ketertinggalan, pembodohan, ketidakadilan, ketakutan, manipulasi, intimidasi, pembatasan dan penghancuran identitas etnis dalam zaman demokratis. Mereka menginginkan setiap manusia di Papua dapat hidup dalam keadilan dan kebenaran yang tidak ditekan oleh siapapun. Kebebasan dari segala bentuk penindasan itu bukan hanya sekedar harapan, tetapi sebuah cita-cita untuk memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terpenuhi dengan sungguh-sungguh dalam perjuangan mereka. Tujuan utama adalah menciptakan Papua yang damai, adil, dan penuh martabat, di mana setiap warga dapat hidup tanpa rasa takut dan dalam lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang secara menyeluruh. Di sini jelas ya bahwa mereka tidak mau hidup dalam tekanan. Mereka mau hidup bebas sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau dengan kebiasaan-kebiasaan mereka di Papua. Buku ini juga menceritakan tentang situasi politik, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh bangsa Papua. Isu utama yang disorot adalah penindasan, ketidakadilan, dan upaya perjuangan yang dilakukan oleh Papua untuk mendapatkan hak-hak dasar manusia. Buku ini juga menekankan pentingnya identitas, harapan akan pembebasan dan perdamaian, dan tantangan generasi muda Papua dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dan mobilisasi militer di Papua, termasuk pembangunan pos-pos militer dan pembunuhan tokoh-tokoh Papua Merdeka, digunakan untuk menakuti-nakuti rakyat agar tidak menuntut hak-hak mereka secara terbuka. Semua tindakan ini dilakukan untuk menjaga integrasi Papua dalam NKRI. Namun seringkali menyebabkan rakyat Papua merasa terintimidasi dan tidak berdaya. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan di mana kita akan lihat kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Oke, jadi kelebihan dari buku ini adalah buku ini menjelaskan secara detail pengalaman dan dampak penindasan yang dialami oleh rakyat Papua. Selain itu, buku ini juga menggambarkan dengan jelas tentang harapan dan perjuangan Papua demi kemerdekaan dan kedamaian meskipun dihadapi dengan tantangan yang besar. Untuk kekurangan buku ini terlalu fokus pada narasi perlawanan dan penindasan yang menggambarkan pandangan yang subjektif dan penulis terhadap kontroversi situasi yang terjadi. Selain itu, buku ini juga lebih fokus pada menggambarkan masalah dan perjuangan, tetapi kurang dalam memberikan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi. Oke teman-teman, itu sekian dari saya untuk mereview buku ini.
Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman dari tadi lihat di kepala saya memakai topi, ya itu karena topi adat Papua yang biasa disebut dengan noken kepala. Untuk sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Shalom.